Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haidar Rafiq Purnomo dengan nomor NIM 2023 31015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis UTS saya yang berjudul Analisis Ancaman dan Strategi Keamanan Cyber pada Infrastruktur Kritis di Era Digitalisasi. Fokus utama penelitian ini adalah bedah kasus serangan ransomware pada jaringan rumah sakit digital. Jadi kita langsung saja. Kita ini hidup di era di mana rumah sakit bukan lagi tempat informasi yang terisolasi. Melalui Internet of Medical Things atau IoMT, setiap dosis obat tercatat secara digital. Namun, kemajuan ini datang dengan harga. Permukaan serangan atau attack surface yang meluas secara eksponensial. Saat semua perangkat terhubung, resiko kelumpuhan sistem menjadi nyata. Dalam analisis ini, saya menjawab tiga pertanyaan besar. Yang pertama yaitu mengapa rumah sakit menjadi target utama? Lalu bagaimana peretas berpindah dari jaringan admin ke jaringan medis? Dan strategi teknis apa seperti zero trust atau defense in depth yang paling efektif untuk mencegah kelumpuhan nyawa pasien ini? Penting untuk dipahami bahwa keamanan cyber industri berbeda dengan IT biasa. Di IT, kerahasiaan data adalah nomor satu, tapi di dunia operasional atau OT medis, ketersediaan atau availability adalah segalanya. Jika sistem IT lumpuh, bisnis merugi. Cukup itu umumnya. Jika sistem OT medis lumpuh, nyawa pasien yang akan menjadi ancaman. Analisis saya didasarkan pada standar internasional IEC 62443, memberikan panduan teknis tentang segmentasi jaringan. Sementara NIST Framework membantu kita mengelola risiko dari fase identifikasi hingga pemulihan. Kedua standar ini adalah kompas bagi keamanan infrastruktur kritis. Mari kita bedah kasus nyatanya yang terjadi. Pada tahun 2024 bulan Mei, jaringan rumah sakit Accession di Amerika Serikat diserang. 140 rumah sakit lumpuh total. Mereka terpaksa kembali ke pencatatan manual menggunakan kertas dan pena, serta mengalihkan ambulan gawat darurat. Ini adalah pengingat betapa rapuhnya sistem jika diproteksi dengan benar. Berikutnya kita ke jenis serangan atau serangan apa yang digunakan. Serangan yang dilakukan oleh kelompok Black Basta menggunakan taktik double exhaustion. Eh, Pertama, mereka mengunci data untuk melumpuhkan operasional. Lalu yang kedua, mereka mencuri data sensitif dari pasien, lalu menggunakan data sensitif itu untuk diperas gitu pasiennya. Jika tembusan tidak dibayar, data tersebut akan dijual di dark web. Mengapa mereka berhasil? Analisis saya menemukan tiga celah utama. Yang pertama itu kegagalan proteksi endpoint terhadap phishing, ketiadaan segmentasi jaringan yang ketat, dan ketergantungan tunggal pada sistem digital tanpa cadangan offline yang terisolasi atau air gap. Dampaknya sangat fatal. Dokter kehilangan akses ke riwayat alergi pasien yang bisa menyebabkan malpraktik. Lalu sistem farmasi digital mati sehingga pemberian obat terlambat, rumah sakit menghadapi konsekuensi hukum serta denda regulasi yang sangat masif. Solusi teknis utama yang saya usulkan adalah penerapan industrial firewall. Kita harus memisahkan jaringan administratif dari jaringan medis kritis. Sesuai standar IEC 62443, ini akan mencegah malware bergerak secara lateral dari email staff ke mesin MRI atau ventilator. Karena ransomware tersebut berevolusi, kita butuh AI untuk mempelajari perilaku normal jaringan. AI akan mendeteksi anomali seperti pengiriman data besar di tengah malam dan memutus koneksi secara otomatis sebelum peretas menyelesaikan aksinya. Keamanan adalah tanggung jawab berlapis. Defense in depth mencakup people melalui pelatihan anti-phishing, teknologi melalui enkripsi dan zero trust, serta proses melalui manajemen patch yang disiplin. Mengacu pada solusi Siemens,
Kita harus mengintegrasikan plan security, network security, dan sistem integrity secara holistik. Ini bukan lagi tentang satu alat, tapi tentang ketahanan sistem secara keseluruhan. Jadi kesimpulan dan rekomendasi, sebagai kesimpulan keamanan cyber adalah fondasi keselamatan pasien. Rekomendasi saya adalah segera adopsi arsitektur Zero Trust dan pastikan setiap rumah sakit memiliki cadangan data luring yang aman. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.